kami minta kepada ayahanda kami, penasehat daripada IKS Kota Dumai, yaitu Ayahanda Dr. Andes Haji Ibrahim Yusuf, untuk memberikan nasihat dan ceramah agama untuk kami semuanya, dan diakhiri dengan tutupan doa kepada Ayahanda kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, saya mau pantun. Ada dikirim orang di mana? Boleh ya, Pak ya? Saya tadi datang pantun ya, tekang. Ke pasar pagi membeli itik, jangan lupa membeli rani. Ibu-ibu semuanya semakin cantik, bertambah cantik lagi sudah berorganisasi. Yang kita hormati pembina IKS Dr. Haji Sunario, dan seluruh jajaran pengurus. Saya tidak bacakan satu persatu, waktu cuma 5 menit. Hadir bersama kita, alhamdulillah, Bapak Haji Zulkifli As serta Ibu. Alhamdulillah, bangga kita ya, sudah pisah dari 2010 ya, sudah 16 tahun ya Pak. Tapi hari ini beliau masih bersama dengan kita. Saudara tahu, hari ini hadir yang sangat-sangat saya gembira, Ibu Wakil Wali Kota sekarang. Saya nggak tahu tadi, kalau naik datang nggak kenal saya. Kalau Ibu, kalau Bapak Wakil saya kenal. Pernah kemana-mana kami pergi sampai ke daerah Jenian sana, sampai sana sekali. Hari ini banyak sekali ibu yang belum berpakaian seragam IKS pun hadir di depan. Saya kenal mereka semuanya. Kalau ibu coba, yang kita hormati, yang belum sempat hadir juga, kan itu penting. Jadi hadir itu bukan hanya sekadar kita saja. Kalau kita cuma berapa? Tadi dikatakan yang hadir atau dalam kepengurusan lebih kurang 100 berapa tadi? Lebih kurang 200. Masyarakat kita di Dumai 270.000. Jadi ini mewakili sangat kecil. Maka oleh karena itu kita juga sapa ibu kita yang bersama dengan kita. IKS luar biasa, khusus untuk ibu-ibu. Saya kalau bisa ke depan ada bapak-bapaknya juga. Sakinah mawaddah warahmah itu tidak cukup ibu saja, tak bisa. Perlu ada bapaknya. Betul tak? Maka oleh karena itu ke depan
Mudah-mudahan ibu-ibu yang masih punya bapak ajak bersambung. Setuju? Nah, kalau bapaknya nama apa? Ya seperti itu. Alhamdulillah saya tidak sampaikan sebut satu persatu, sangat banyak barangkali, dan berorganisasi itu diperintah oleh Allah. Banyak sekali di dalam Al-Quran, ibu-ibu yang terhormat, antara lain dalam surat Ali Imran ayat 102, 103 dan 104. Kalau sempat saya baca dulu. Ya, kalau tidak sempat dia lupa. Wa qasim bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berpegang kepada suatu kebenaran. Ya, ketika kita sudah berpegang kepada suatu kebenaran, di dalam agama kebenaran itu adalah Islam. Wa raditu lakum Islam dinan. Karena mohon maaf, di sini tidak ada yang tidak muslimah ya. Wa raditu lakum Islam dinan. Aku reda kata Allah Islam adalah agama. Lalu cukup tak kita pribadi saja? Saya kalau boleh saya katakan, saya kenal dengan pimpinan IKS dari tahun 2000. Dan berapa tahun loh? 26 tahun. Saya kenal beliau. Saya boleh sedikit ya, boleh sedikit ini perlu sekali. Ketika saya sampai di Akar di Bengkali, ada di Salah Panjang, kami pergi ke Akar. Saya ceritakan di sana semuanya. Ini beliau adalah sebagai seorang dokter medis, bisa berbuat baik kepada orang, ya, bisa berbuat baik, cuma terbatas sedikit. Dia ingin untuk berbuat baik yang lebih banyak lagi. Saya yakin kalau dia tetap saja di kesehatan rumah sakit, gitu ya, yang benar pasiennya saja, ibu-ibu yang tidak sakit tidak ada di sana. Berbuat tetap. Dia lari ke tempat sekarang sebagai anggota DPR. Dia berbisi sudah 3 periode. Kata kamu 3 periode. Kenapa ini? Inilah bukti nyata. Dengan beliau bisa duduk di DPR perwakilan rakyat, perwakilan kita ini di provinsi, dia bisa menjaga hubungan kita yang cukup ramai. Tadi katakan sudah 7 kecamatan negara sudah berdiri. Ini berarti apa ini? Itu di provinsi wakil kita. Dia betul-betul mewakili kita untuk di kota Dubai. 7 kecamatan sudah ada di IKS melalui itu. Maka tadi saya katakan kalau bisa ke depan bapak-bapak kita bisa. Karena sakitnya itu tadi saya katakan lagi, sakitnya tidak cukup untuk bapak-bapak itu saja, tapi harus ada bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, sakitnya kan seperti itu. Alhamdulillah sudah 3 periode di provinsi. Ya, Bapak Ibu luar biasa. Maka karena itu di dalam Islam kita diperintah untuk bersatu mencari sesuatu
minhum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kamu satu umat, satu golongan yang membuat suatu persatuan dan persatuan. Apa pekerjaan kita? Apa tanggung jawab kita? Setelah kita berkumpul, setelah kita berorganisasi, nggak hanya sekadar kumpul-kumpul seperti ini saja, tapi ada manfaat yang harus kita ambil. Yang pertama, manfaatnya terjalin silaturahim. Itu manfaat pertama itu. Kalau diundang ke rumah, berapa biayanya? Tapi datang ke sini tanpa biaya ya. Kita datang ke sini luar biasa. Kita dikasih tempat, nggak dibayar, luar biasa. Seperti itu. Ini kerja silaturahim. Bu, kalau bukan Jamaah Sakinah, ibu yang ada di medan kampai, di Bukit Kapur, di Sungai-Sungai, mungkin kita tidak kenal. Tapi dengan berorganisasi kita agak, inilah silaturahim namanya. Kuntum ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik, kita yang sudah dibina oleh Allah menjadi satu umat yang terbaik. Kita keluar dari suatu kondisi yang tidak baik. Nah, saya teringat contohnya kemerdekaan kita ke-81. Sebentar lagi lah, tanggal 16. Besok kita akan adakan acara peringatannya. Itu berkat apa? Berkat persatuan dan kesatuan kita, didorong oleh keinginan leluhur. Dan inilah adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat persatuan, nggak bisa sendiri-sendiri. Tadi yang saya katakan, kalau sendiri-sendiri mungkin kita bisa berbagai, tapi hanya berapa. Tapi dengan beramai-ramai, kita akan bisa berbuat baik. Apa contoh? Kita kunjungi orang yang sakit, kita datangi orang yang mendapat musibah, kita hibur mereka. Kita kunjungi walimah yang baik. Tentu masalah ini perlu Bapak Ibu untuk bisa organisasi ini berdiri, tidak bisa begitu saja. Perlu ada satu pengorbanan kita. Di organisasi apapun yang kita lakukan, saya selalu membuat contoh. Bu, saya tanya ibu datang ke sini tadi pakai apa? Pakai motor kan? Atau pakai mobil? Mobil itu bisa tidak berjalan sendiri saja? Pertama, bensin. Maka oleh karena itu berorganisasi tidak akan bisa jalan. Maka ada suatu ketentuan kewajiban kita membayar iuran. Itu perlu Bapak Ibu. Ya. Kalau ada yang enggak kira-kira, alhamdulillah tidak enggak. Karena untuk membuat organisasi itu perlu ada finansial kita. Nggak bisa kita serahkan kepada satu orang saja. Saya selalu katakan di masjid itu mungkin ada orang kaya yang bisa mampu membangun masjid ini. Tapi kalau dia saja yang membangun, dia aja yang masuk surga. Maka oleh karena itu gotong royong, surga itu besar. Arduh samawati sebesar langit dan bumi. Itu surga untuk kita. Kalau kita hanya cuma gak mungkin dari isi surga itu. Maka oleh karena itu sekali lagi perlu kita sampaikan, ini permasalahan yang selalu di organisasi nonggak, mutah. Maka oleh karena itu
apa yang telah menjadi kewajiban kita yang dituangkan barangkali ada artinya ada. Itu kita sama-sama gotong royong. Saya yakin ada satu orang yang mampu, tapi kalau dia sendiri kita mau menjadi apa kita di dalamnya kan begitu. Maka ayo kita bersama-sama. Bapak Ibu, nggak semuanya barangkali yang bisa kita sampaikan karena waktu juga barangkali ini sudah jam 11. Kemudian perlu ada menjaga suatu stabilitas, kejujuran, amanah, ya. Karena kalau tadi ibu sudah dikukuhkan dilantik, itu sudah ada tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya? Antara lain kita bersikap baik, disiplin, kalau ada hal-hal jangan dibakar-bakar, ya. Jangan kalau ibu sakitnya saya yakin tidak lagi ngomong setelah ini apapun yang ada di sini. Kalau ngomong pun yang baik. ITB luar biasa peningkatannya. Ibu sering memberikan tempat di sini sebagai rektor, Bu. Oh, Ibu sering itu rektor suatu perguruan tinggi di sini. Rektor ya. Ya. Insya Allah sebentar lagi sebagai rektor. Ini kan luar biasa itu, memberikan tempat seperti ini. Gak semuanya bisa, gak semuanya. Yang mampu itu banyak, tapi yang mau ini yang susah. Maka karena itu perlu kita support bersama, kita dukung bersama, kita bersama-sama. Kebahagiaan bagi beliau juga kebahagiaan bagi kita. Kekecewaan bagi beliau juga ikut kita kecewa di dalamnya. Itu yang dinamakan kita adalah umat yang satu, umat wahidah. Keberadaan kita di dalam berorientasi dengan masyarakat, amal sosial kita itu perlu dijaga. Kalau ada pengajian hadir datang, itu penting sekali Bapak Ibu. Ya, karena di pengajian itu barangkali ada hal-hal yang kita tidak punya. Lalu ada di sana kita dapat, ya. Kemudian kita punya. Kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga. Di sini Bapak Ibu bukan hanya duduk sebagai duduk mendengarkan ceramah atau apa namanya, tetapi juga bisa berkomunikasi. Anak saya seperti ini, anak saya seperti ini. Itu bisa komunikasi. Apa resepnya? Itu. Ya, banyak orang berhasil anaknya ketika dia ibunya suka berkawan berteman dengan orang lain. Karena dapat ilmu baru. Itu seperti itu. Yang kayak baru. Maka oleh itu di dalam Islam kita seolah-olah diperintah. Wa takum minkum ummatul yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadilah kamu suatu golongan, suatu organisasi yang berbuat yang baik, mengajak orang berbuat baik, sekaligus mencegah yang mungkar. Karena kalau sendiri nggak bisa. Ya banyak mungkin contoh-contoh ya yang diperoleh dari ulama-ulama kita. Kalau di satu itu dibidari daun kelapa, kalau satu dua nggak bisa dibuang misalnya. Tapi coba ikat menjadi satu ikat, kayu pun bisa dibuang dengan sampah. Seperti itu. Ibu-ibu yang terhormat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Biar datang enggak
ya ada panggil lagi pergi ke sawah membawa bekal makan bersama di bawah pohon jati. Kalau bergerak sendiri-sendiri itu bersifat lokal. Kalau berorganisasi itu bergerak sampai mati. Sampai mati. Kayu batik, kayu sutra dipakai indah dari sangka. Mohon maaf atas salah kata. Sampai jumpa di lain pengajian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita doa bersama. Kalau bisa dalam doa. Tidak ada kegiatan, insyaallah kita doa bersama. Nanti saya coba bimbing. Kalau ibu hafal, saya ikuti. Yang tidak hafal, aminkan saja. Insyaallah doanya untuk kita semua. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا للعالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظمك وسلطانك اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام واخرجنا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال. Hari ini kami hadir di sini, semuanya kami sebagai hamba-Mu yang dhaif. Kami mohon kehadirat-Mu, tolong berikan kami hidayah, petunjuk ya Allah. Kami bertekad baik untuk menjadikan kehidupan kami, terutama di keluarga kami, menjadi sakinah mawaddah warahmah. Bukan itu saja, mungkin kami juga berada di tengah-tengah masyarakat. Ya Allah, berikan penyejuk kepada kami sehingga orang bisa apa yang kami lakukan yang terbaik mereka bisa mengikutinya. Ya Allah ya Tuhan kami, pagi ini kami hadir di sini sebagai suatu organisasi yang insya Allah kamu ridai. Allah mengambil satu nama dari nama keluarga yang damai, tentram, rukun, sakinah. Sakinahkanlah jiwa kami bersama-sama berorganisasi. Sakinahkan kami di dalam keluarga kami, dengan suami kami, dengan anak-anak kami. Masyarakat juga sakinah dengan kami semua. Dan kami pun demikian dari mereka. Jauhkan daripada kami perselisihan dan pertengkaran ya Allah. Jauhkan dari kami segala silang sengketa yang tidak meridhoi. Dalam keridhoannya yang benar. Allah, kami punya keluarga. Hari ini kami mengadu kepada Ya, kami punya anak. Barangkali ada yang tidak baik menurutmu tingkah laku mereka ya Allah. Mohon diberikan hidayah, berikan petunjuk kepada mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Allahumma sholli ala dinina allazi wasmatu. Engkau telah berikan kepada kami agama yang berada itu agama Islam. Maka oleh karena itu ya Rabb, jadikan agama ini penuntun kami dimanapun kami berada. Wa sholli ala nabiyyina allati fiha
rasional. Kau berikan kami hidup untuk sementara di dunia ini ya Rabb. Maka jadikanlah kehidupan kami di sini untuk bisa yang terbaik yang akan kami bawa menghadap Engkau. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Jadikan akhir hayat kami, hidup kami, mungkin tak tahu berapa lama, menjadi satu kehidupan yang berkah di akhirat, tidak membawa dosa, dan memasukkan kami golongan orang-orang yang soleh dan soleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, kami banyak dosa, kami banyak salah, kami selalu lupa ya Rabb. Kadang terlanggar apa yang telah Engkau larang. Oleh karena kalau tidak Engkau maafkan kami, kalau tidak ampunkan kami, jadilah kami orang-orang yang sesat dan tersia-sia. Oleh karena itu ya Rabb, Nabi kami, Nabi Adam alaihissalam, kau ijabah doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami juga berdoa seperti ini. Semoga kau doa kami kau ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.